Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan terus menuntun, bahkan mengajar hidup setiap kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema benar dan hampir benar. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat yang pertama sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu, sebab aku telah memutuskan untuk mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pelayanan Paulus yang begitu berdampak bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa yang bukan keturunan Yahudi, telah memberikan kita sebuah teladan yang sangat berharga. Perhatikan teladan penting atau resep dari pelayanan Paulus. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu, sebab aku telah memutuskan untuk mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi, 3 perkara yang mendasari pelayanan Paulus kepada jemaat-jemaat. Yang pertama, Paulus tidak datang dengan kata-kata yang indah. Yang kedua, dia tidak datang dengan hikmat manusia untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Dan Paulus telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara jemaat selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Perlahan-lahan perhatikan apa yang sesungguhnya disampaikan oleh Paulus. Inilah cerminan pelayanan di dalam sebuah gereja seharusnya. Pertama-tama, bukan kata-kata yang indah yang disampaikan, namun kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, maka aromanya adalah demikian. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, karena semua tujuannya adalah mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, ada sebuah pengajaran, terkadang ada teguran. Bila perlu, ada kesalahan yang perlu disingkapkan atau dinyatakan. Kedua, pengajaran Paulus keluar bukan dari hikmat manusia, bukan apa yang dunia pandang benar,
atau masuk akal, tapi hikmat ilahi. Lebih lanjut, di 1 Korintus 2 ayatnya yang 7 sampai ke 8 dikatakan, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." Hikmat ilahi berbeda dengan apa yang dunia pikirkan. Berkali-kali saya sampaikan, bukan soal benar atau salah, tetapi lebih ke arah benar dan hampir-hampir benar. Saya berani sampaikan, jika kita tahu bahwa sesuatu itu salah, maka hal itu pasti tidak benar. Namun, jika kita tidak yakin apakah sesuatu itu benar-benar salah, itulah yang disebut hampir benar. Itulah hikmat dunia. Kemudian, Paulus mengambil sikap yang sungguh-sungguh terbebas dari konflik kepentingan. Itulah sebabnya dia berkata, "Aku telah memutuskan untuk mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dengan demikian, jemaat Tuhan akan terus bertumbuh dan menjadi dewasa." Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau terus belajar untuk hidup benar di hadapan Engkau, sehingga kehidupan kami terbebas dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.